Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 4. Kursi roda. Ini sudah yang kedua kalinya Alisa dipanggil ke ruang bendahara sekolah. Ia berjalan menuju ruang bendahara yang berada di gedung paling depan. "Permisi Bu," ucap Alisa berdiri di ambang pintu bendahara sekolahnya. "Ya Alisa, masuk," ucap bendahara sekolahnya yang bernama Dian. Alisa masuk ke dalam ruangan. Ia kemudian duduk di depan meja Bu Dian. "Alisa," ucap bendahara sekolah itu memanggil namanya. Alisa tersenyum memandang bendahara sekolahnya. "Iya Bu Dian," jawab Alisa. Keluar masuk ruang bendahara baginya sudah biasa. Setiap kali menunggak seperti ini, bendahara sekolah pasti akan memanggilnya. "Alisa, ini uang komite kamu sudah menunggak 4 bulan. Kemudian uang kegiatan dan terobosan kalau nanti kamu mengikutinya. Namun terobosan ini memang wajib, jadi kamu juga wajib ikut terobosan, dan ditambah lagi uang kegiatan," ucap Dian. Dian berusia 35 tahun, namun masih belum menikah. Bila dilihat wajahnya cukup cantik, ia juga begitu sangat modis, mungkin calonnya yang belum dapat. "Iya Bu, Isa akan melunasi uang komite bila Isa sudah gajian. Isa akan usahakan untuk bayar uang komite Isa," ucapnya. "Alisa, kamu itu sudah kelas 12. Sebentar lagi kamu itu akan tamat dari sini. Bila nanti uang sekolah kamu tidak lunas, maka ijazah kamu akan ditahan oleh pihak sekolah," ucap Dian mengingatkannya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Kamu masih bisa mengikuti ujian apabila pihak sekolah masih mengizinkan kamu untuk mengikuti ujian USBK dan UNBK. Bagaimana bila pihak sekolah membuat kebijakan syarat mengikuti ujian UNBK dan USBK wajib melunasi uang sekolah dulu, maka kamu tidak bisa mengikuti ujian," ucap Dian. "Yang mana pihak sekolah akan selalu membuat kebijakan untuk seluruh siswanya wajib melunasi uang sekolah sebelum mengikuti ujian." Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia selalu berusaha untuk tersenyum, walaupun sebenarnya ia begitu sangat memikirkan bagaimana mencari uang untuk biaya sekolahnya. "Isa tahu Bu Dian, Isa akan langsung bayarnya bila Isa sudah gajian. Bu Dian, Isa minta maaf kalau Isa belum bisa melunasinya sekarang," ucapnya merasa sangat malu dan juga tidak enak hati. Dian memandang gadis remaja itu. Ia begitu sangat kasihan melihat Alisa. Ia tahu seperti apa kehidupan anak tersebut. "Alisa, gini aja, Ibu bisa ngasih kamu uang. Hanya saja ini uang murni uang pribadi Ibu. Jadi nanti bila kamu memang sudah gajian dan punya uang, kamu bayar ini uang Ibu. Kamu tidak ada tunggakan uang kepada pihak sekolah," ucap Dian yang berusaha membantunya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ibu, terima kasih sudah mau bantu Isa. Isa nggak bisa ngasih jaminan apa-apa Bu, tapi Ibu boleh pegang BPKB motor Isa," ucapnya yang mengeluarkan BPKB motornya dari dalam saku roknya. Ia memang sengaja membawa BPKB motornya untuk memberikan kepada pihak sekolah sebagai jaminan bahwa ia akan melunasi pembayaran utang piutangnya di sekolah. Dian menggelengkan kepalanya. "Kamu pegang aja itu. Lagian juga Ibu belum butuh duit, jadi kamu bisa utamakan yang lebih penting," ucap Dian. Alisa memandangnya. Ia kemudian menangis di depan bendahara sekolahnya itu. "Terima kasih ya Bu Dian, Ibu sudah mau bantuin Isa," ucapnya mengusap air matanya. Dian menganggukkan kepalanya. "Uang komite sekolah kamu 200.000 per bulan, ditambah uang kegiatan 300.000, sisa uang buku 260.000. Ditotalkan keseluruhan uang yang harus kamu lunasi
Rp1.360.000, ucap Dian menjelaskan. Alisa menganggukkan kepalanya. Iya Bu Dian, saya tahu, jawabnya. Kamu bisa kembalilah ke dalam kelas, ucap Dian setelah ia memprint out bukti pembayaran Alisa. Terima kasih Bu, Ibu sudah mau bantuin Isa. Isa akan selalu mengingat bantuan Ibu, ucap Alisa ketika ia menyalami dan mencoba tangan Dian. Ia mengusap air matanya yang menetes. Dian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian mengusap kepala siswa tersebut. Ibu hanya berusaha membantu kamu, ucap Dian. Alisa pergi meninggalkan ruang bendahara sekolahnya tersebut. Ia merasa kepalanya mulai pusing efek kurang istirahat. Ia juga pusing memikirkan bagaimana caranya ia mendapatkan uang untuk biaya pengobatan mamanya, uang untuk biaya sekolahnya. Belum lagi ia harus mencari uang untuk kontrakan rumah dan juga biaya kehidupan sehari-hari. Dia hanya mendapatkan gaji 900.000 di coffee shop tempat ia bekerja dan 1.400.000 di pom bensin. Bila ada pekerjaan yang bisa diambilnya di saat Sabtu Minggu dari pagi hingga sore, maka ia juga akan mengambil pekerjaan tersebut. Alisa masuk ke dalam kelasnya. Ia duduk kembali di kursinya. Karin memandangnya. Ada apa? Tanyanya. Alisa tersenyum memandang sahabatnya itu. Biasa, masalah hutang, ucapnya. Bila aku ada uang, aku mau bantuin kamu. Aku juga seorang siswa yang ngarep dari orang tua, ucap Karin yang merasa sangat kasihan melihat sahabatnya itu. Alisa tersenyum memandang sahabatnya itu. Enggak apa, tadi Bu Dian sudah mau memberikan aku uang untuk bayar uang sekolah. Sekarang aku hanya mencari uang untuk bayar uang Ibu Dian. Aku nggak enak kalau pakai uang Bu Dian terlalu lama, ucapnya mijat keningnya. Kamu jangan terlalu sibuk kerja. Walau bagaimanapun, kamu juga harus butuh istirahat. Lihat mata kamu sudah hitam, ucap Karin yang memandang wajah sahabatnya yang mulai memucat. Alisa diam saat mendengar ucapan sahabatnya itu. Dia bahkan tidak tahu berapa jam satu hari dia bisa tidur. Ia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku sering tidur bila di pom gak ada yang masuk, ucapnya. Karin memandang sahabatnya itu. Penampilan sahabatnya itu sangat tidak rapi. Pakaian seragam sekolah yang dipakainya bahkan tidak digosok sama sekali. Penampilannya tidak ada rapinya. Alisa memilih banyak diam sambil terus memikirkan dari mana ia akan peroleh uang. Mereka duduk sambil menunggu guru pergantian jam masuk. Mereka melihat gurunya itu masuk ke dalam kelasnya. Ia mengambil jurusan IPS, namun lintas minat kimia. Guru yang berusia sekitar 35 tahun itu duduk di mejanya. Mereka mulai melakukan doa sebelum memulai pelajaran. Guru kimia itu sudah mulai menerangkan materi di depan kelas. Ibu Mida menjelaskan berbagai macam unsur-unsur kimia. Alisa mulai mengantuk saat melihat tulisan yang memenuhi whiteboard yang berada di depan kelasnya. Ia berusaha menahan matanya agar tidak tertidur. 2 jam pelajaran kimia membuat ia betul-betul menahan rasa kantuknya, hingga matanya berair memandang papan tulis tersebut. Setelah Bu Mida menjelaskan dan memberikan tugas, bel istirahat pun berbunyi. Ia merasa sangat bersyukur karena sudah waktunya istirahat. Sa, kantin yuk, ucap Karin mengajaknya. Alisa menggelengkan kepalanya. Ia merasa perutnya sudah minta diisi, namun matanya betul-betul sangat mengantuk. Ia memutuskan untuk tidur. Kamu aja Karin yang ke kantin, aku ngantuk sekali, ucapnya berusaha menahan kantuknya. Karin memandang sahabatnya tersebut. Ia tahu sahabatnya itu memang sering memanfaatkan jam istirahat untuk tidur. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Ya udah, aku kantin dulu ya, ucapnya pergi kantin bersama dengan teman-temannya yang ada di kelas tersebut. Alisa melipatkan tangannya di atas meja.
ia meletakkan kepalanya di atas tangannya tersebut. Ia mulai memejamkan matanya dan tertidur. Alisa terbangun saat ia mencium aroma sambal terasi. Episode 5. Uang sekolah. Ia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria tersenyum memandangnya. "Makan dulu baru tidur," ucap Ferdi yang menyodorkan kotak putih ke depannya. "Ini apa?" tanya Alisa. "Nasi pakai ayam goreng, sambal terasi, mihun goreng, sayur, sambal teri campur kacang," ucap Ferdi yang mengangkat bungkusan sambal yang berada di luar kotak putih plastik tersebut. Alisa tersenyum memandang sahabatnya itu. "Kamu tahu dari mana kalau aku pengen makan?" ucapnya yang tersenyum lebar. "Ya tahulah," jawab Ferdi memandang gadis di depannya. "Kamu udah makan belum?" tanya Alisa ketika ia mulai memasukkan nasi ke dalam mulutnya menggunakan sendok plastik dari kantin. Ferdi menggelengkan kepalanya. "Tapi aku bawa." Ferdi mengeluarkan nasi kotak yang sama seperti milik Alisa. Alisa tertawa saat melihat sikap temannya itu. "Langsung dikeluarin 2 tadi kenapa?" ucapnya. Ferdi tersenyum mendengar ucapan gadis tersebut. "Tadi aku harap kamu mau suapin aku," candanya. Nasi yang ada dalam mulut Alisa langsung menyembur keluar mengenai wajahnya. Ia langsung tersedak saat mendengar ucapan sahabatnya itu. Ferdi memberikan air minum yang berada di dalam botol mineral tersebut kepada sahabatnya itu. "Sorry, kamu jadi keselak gara-gara aku," ucapnya yang membersihkan wajahnya yang menempel nasi. "Kalau mau bercanda, jangan pas lagi makan dong," protes Alisa, yang merasakan tenggorokannya begitu perih dan juga hidungnya pedih gara-gara keselak tersebut. "Nanti malam kamu off di pom?" tanya Ferdi setelah mengusap punggung Alisa. Alisa menganggukkan kepalanya. "Ada apa?" tanyanya. "Mau ikut nggak?" tanya Ferdi. "Jam berapa?" jawab Alisa. "Jam 2 malam, seperti biasa," jawab Ferdi yang mengunyah nasi di mulutnya. "Tempatnya?" tanya Alisa. "Masih di tempat yang biasa. Tempat itu kan sudah kita sterilkan. Tempat itu pasti aman," ucap Ferdi yakin. Alisa menganggukkan kepalanya. "Aku ikut," ucapnya. "Berapa?" tanyanya kemudian. "Kali ini mainnya cukup gede," ucap Ferdi. Mata Alisa langsung melotot. Mata yang terbuka lebar saat mendengar jawaban sahabatnya itu. "Berapa?" tanya Alisa yang begitu sangat penasaran. 3,5 juta, jawab Ferdi yang mengangkat jarinya. Alisa begitu senang saat mendengar jawaban sahabatnya tersebut. "Aku pasti ikut," ucapnya yang begitu sangat bersemangat saat mendengar nominal uang yang akan didapatkannya. "Nanti aku jemput kamu," Ferdi berkata setelah mereka makan. "Iya, aku tunggu kamu di rumah. Makasih ya Fer," jawab Alisa. "Iya, aku balik ke kelas dulu," pamit Ferdi ketika bel sudah berbunyi dan siswa yang lain sudah mulai masuk ke dalam kelas. "Iya Fer, makasih ya nasinya," jawab Alisa. Ferdi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu keluar dari kelas Alisa. Alisa langsung pulang ke rumahnya setelah jam pelajarannya selesai. Alisa buka pintu rumahnya dan melihat mamanya yang berada di atas tempat tidur seperti biasa. Alisa tersenyum dan menyalami tangan mamanya. "Baru pulang?" tanya Nur saat melihat putrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa melihat piring yang berisi makan siang untuk mamanya sudah habis. "Mama sudah makan ya?" ucap Alisa sambil tersenyum. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Mama baru selesai makan, jawabnya. Ia baru saja selesai makan sebelum putrinya pulang. Nur tidak ingin putrinya harus menyuapinya makan, sedangkan putrinya tidak sempat untuk makan sama sekali. Obat sudah Mama minum belum? Tanya Alisa yang begitu sangat senang melihat mamanya. Nur menunjukkan bungkusan obat yang terjatuh di lantai. Sudah, jawabnya. Nur merasa sangat senang melihat wajah putri yang begitu sangat senang. Mama semangat sembuh. Mama harus sembuh demi Isa, ucap Alisa yang memeluk mamanya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi Mama BAB, ucapnya mengecilkan suaranya. Alisa memajukan bibirnya. Ia kemudian menutup hidungnya. Ih, Mama bau, ucapnya bercanda. Nur diam saat mendengar ucapan putrinya tersebut. Alisa kemudian tersenyum memandang mamanya. Isa ambil pampers dulu ya, Ma, ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Alisa masuk ke dalam kamar mamanya dengan membawa pampers yang baru diambilnya dari dalam kamarnya. Alisa membawa air di dalam ember yang berukuran sedang. Ia kemudian pergi lagi untuk mengambil handuk kecil dan juga sabun. Alisa buka pampers yang dipakai oleh mamanya. Alisa memasukkan pampers yang berisi kotoran itu ke dalam plastik. Alisa mengelap tubuh mamanya dengan handuk yang sudah diberinya sabun, dan kemudian ia memakai handuk yang sudah dibasahkannya untuk bersihkan sisa-sisa sabun. Dia kemudian mengeringkan dengan handuk dan memakai pampers yang baru. Alisa tersenyum memandang mamanya. Sudah bersih, ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Isa mau berangkat kerja ya, Ma, ucap Alisa yang tersenyum. Tapi makan dulu, ucap Nur. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, ini Isa mau makan, ucapnya kemudian. Nur tersenyum memandang putrinya. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. Isa harus jaga kesehatan. Isa nggak boleh sakit. Bila Isa sakit, nanti siapa yang akan mengurus Mama? Ucapnya yang memegang tangan putrinya. Nur tahu, biaya untuknya tidak sedikit. Putrinya harus mengeluarkan uang untuk membeli pampasnya. Putrinya akan mengeluarkan biaya per bulan sekitar 600.000, mengingat harga pampers orang dewasa itu sekitar 10.000 per satunya. Mama nggak usah pikirin Isa. Isa pasti baik-baik aja. Isa makan dulu ya, Ma, ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Ia melihat putrinya yang pergi meninggalkan kamarnya. Waktu terasa begitu sangat singkat bila bersama dengan putrinya. Baginya, bisa bersama dengan putrinya merupakan suatu hal yang sangat berharga. Putrinya sangat sedikit sekali memiliki waktu bersantai bersama dengan dirinya. Hari-harinya hanya berada atas tempat tidur. Namun ia begitu sangat bersyukur memiliki putri yang begitu sangat menyayanginya. Alisa mengambil nasi yang berada dalam magicom dan masukkannya ke dalam piring. Alisa memasukkan sayur bayam bening ke dalam mangkuk kecil dan juga goreng tahu. Di saat belum gajian seperti ini, Alisa tidak bisa beli makanan-makanan yang enak untuk mamanya. Alisa membeli sayur dan tahu tadi saat pulang dari sekolah. Alisa mengantarkan nasi, sayur, dan juga tahu tersebut ke kamar mamanya. Alisa meletakkan ke atas meja kecil yang ada di sebelah tempat tidur mamanya. Ma, nanti ya, bila Isa sudah gajian, Isa bakalan beli ayam, daging, ikan, ucapnya. Nur tersenyum memandang putrinya. Enggak apa, ini sudah sangat enak sekali. Mama memang suka makan tahu pakai sayur bening seperti ini, ucap Nur yang memandang menu yang sudah ditata putrinya di meja kecil tersebut. Sayur yang ada di dalam mangkuk kecil tersebut masih berasap. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi Mama bosan. Ya enggak lah, ini makanan favorit Mama, ucap Nur penuh syukur. Ma, Isa makan sebentar, ucap Alisa yang kemudian pergi meninggalkan kamar tersebut. Alisa makan dengan sedikit terburu-buru, mengingat ia harus sampai ke tempat kerjanya tepat waktu. Setelah selesai makan,
Alisa langsung mandi dan bersiap-siap memakai seragam kerja. "Ma, Isa berangkat dulu ya," ucap Alisa yang masuk ke kamar mamanya dan menyalami tangan mamanya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kerjanya hati-hati, bawa motornya juga hati-hati, jangan ngebut," ucap Nur yang setiap hari memberikan nasihat yang sama. "Baik Ibu Presiden," ucap Alisa yang mengangkat tangannya dan meletakkan tangannya di kening bergaya hormat. Hari ini Alisa begitu sangat bersemangat bekerja, mengingat ia akan menerima gaji. Uang gajinya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan hariannya. Alisa akan membeli makanan-makanan yang enak dan sehat untuk mamanya. Alisa berencana untuk membeli buah-buahan dan roti. Alisa juga harus mengutamakan beli pampers mamanya yang sudah hampir habis. Hari ini Alisa bekerja begitu sangat rajin seperti biasanya. Alisa juga akan mencari waktu untuk tidur bila kondisi sepi. "Senang sekali rasanya," ucap Alisa yang merasa merdeka karena Laura saat ini sedang off. Jadi tidak ada yang memarahinya ketika ia tertidur di belakang. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, Alisa mulai tertidur seperti biasa di meja sambil melipatkan tangannya. Alisa buka matanya ketika merasa tertidur sangat lama. Alisa benar-benar merasa begitu sangat puas tertidur. Rasa pusing di kepalanya juga hilang. Alisa kaget saat mengangkat kepalanya. Ia melihat Zaki yang sudah duduk di depannya. "Sudah puas tidurnya," ucap Zaki. Alisa tersenyum sambil mengusap matanya dan menganggukkan kepalanya. "Isa tidurnya kelamaan ya bang," ucapnya menang pria berstatus mahasiswa tersebut. Zaki menganggukkan kepalanya. "2 jam lebih," ucapnya. "Apa tadi sepi ya?" tanya Alisa. "Rame kok," ucapnya. "Kenapa Isa nggak dibangunin?" ucap Alisa yang merasa tidak enak hati. Zaki hanya tersenyum memandangnya. "Nggak apa-apa kok, tadi ada piring dikit-dikit sudah abang bantu cucikan," ucap pria berwajah ganteng tersebut. "Bang, makasih ya," ucap Alisa yang tersenyum lebar. Zaki tersenyum melihat wajah imut gadis tersebut. "Sudah, cepat cuci mukanya. Nggak mungkin ke depan dengan muka yang jejak-jejak gitu," ucapnya yang memandang wajah Alisa yang bergaris-garis. Alisa tersenyum dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Iya bang, Isa ke kamar mandi bentar," ucap Alisa yang beranjak dari tempat duduknya. Zaki tersenyum saat memandang gadis yang sudah berdiri dan berjalan menuju ke kamar mandi tersebut. Setiap kali melihat gadis itu, Zaki begitu merasa sangat kasihan. Episode 6. Butuh istirahat. Alisa pulang ke rumahnya membawa kantong yang berisi sate Madura kesukaan mamanya. Hari ini Alisa gajian sehingga bisa membelikan mamanya makanan favorit. "Assalamualaikum, Mama, Isa pulang," ucapnya yang menyalami tangan mamanya. "Waalaikumsalam," ucapnya yang tersenyum. Nur begitu sangat senang saat melihat putrinya itu sudah pulang. Sejak tadi ia tidak mau tidur karena menunggu putrinya pulang ke rumah. Nur tahu jadwal kerja putrinya. Ia tahu bahwa hari ini putrinya tidak bekerja di pom bensin, sehingga putrinya bisa pulang lebih cepat untuk beristirahat serta tidur di rumah bersama dengannya. "Mama, Isa bawain Mama sate Madura," ucap Alisa yang mengangkat kantong plastik di tangannya. Nur sangat senang saat melihat putrinya itu datang membawakan sate. "Mama sangat ingin sekali makan sate Madura," ucap Nur yang terlihat begitu sangat senang. "Hari ini Isa gajian Ma, jadi bisa beli sate," ucap Alisa yang mengeluarkan sate dari dalam plastik bening. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Uangnya dihemat-hematkan," ucapnya mengingatkan kepada putrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya Ma, Mama mau makan Isa suapin,"
ucapnya yang masih memakai baju seragam kerjanya. Nur menggelengkan kepalanya. Enggak usah, Mama makan sendiri. Bisa ganti baju biar kita bisa makan sama, ucapnya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan mamanya. Beneran, Mama mau makan sendiri. Enggak mau disuapin nih, ucap Alisa memberikan penawaran. Nur menggelengkan kepalanya. Enggak usah, Mama makan sendiri. Bisa beli berapa bungkus? Tanyanya. Sate Madura porsinya sedikit, jadi kita nggak bisa makan berdua. Nanti Mama nggak kenyang, jadi saya beli 2 bungkus, ucap Alisa tersenyum dan mengangkat 2 jarinya. Sudah, cepat buka bajunya, biar kita makan bersama, ucap Nur. Alisa menganggukkan kepalanya. Ia kemudian pergi meninggalkan kamar mamanya tersebut. Alisa mengganti baju seperti yang diperintahkan oleh mamanya. Alisa mengambil piring dan juga sendok untuk perlengkapan makannya. Alisa kembali ke dalam kamar mamanya dan duduk di samping tempat tidur. Alisa mendudukkan mamanya dan menyadarkan punggung mamanya di kepala tempat tidurnya yang sudah ditumpuknya beberapa buah bantal. Ia membuka sate Madura untuk mamanya tersebut. Mereka makan bersama di dalam kamar itu. Alisa tidak ada henti-hentinya bercerita dengan mamanya. Mamanya tidak tidur-tidur hingga jam 12 malam. Nur akan memakan waktu seperti ini. Seperti ini bila putrinya libur. Ia akan memuaskan untuk bercerita dengan putrinya. Mama lupa kalau Isa kurang tidur. Mama malah cerita terus, ucapnya yang tersenyum memandang putrinya yang berbaring di atas tempat tidurnya. Alisa hanya bisa tersenyum memandang mamanya. Iya, enggak apa-apa Ma, Isa belum ngantuk juga, ucapnya tersenyum memandang putrinya. Kita tidur ya, ucapnya. Iya Ma, ayo tidur sudah malam, ucap Alisa. Nur mulai memejamkan matanya, begitu juga dengan Alisa. Namun ia tidak benar-benar tidur. Ia hanya menunggu sampai mamanya itu tertidur. Yang mana wajah mamanya yang sudah tertidur dengan nyenyak. Alisa kemudian tidur dari atas tempat tidur itu dengan sangat berhati-hati. Dia berjalan menuju ke kamarnya. Ia melihat jam yang menunjukkan jam 12.30 malam. Ia mengganti bajunya dengan baju kaos, kemudian memakai sweater, celana jeans, dan sepatu. Alisa membawa helmnya. Alisa mendapatkan pesan WhatsApp dari Ferdi. Dengan cepat membuka pesan WhatsApp tersebut. Sa, aku udah di depan gang rumah kamu. Cepat keluar. Oke. Ia melihat mamanya yang sedang tertidur. Ia berjalan mendekati pintu dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Ia membuka pintu dengan sangat berhati-hati dan kemudian menutup pintu itu kembali. Ia berjalan kaki ke simpang di mana Ferdi menunggunya. Ia melihat pria itu duduk di atas motor dengan memakai helm dan jaket kulitnya. Alisa berjalan mendekati motor besar milik pria itu. Ayo naik, ucap Ferdi ketika Alisa sudah sampai di dekatnya. Iya, jawabnya yang naik ke atas motor gede tersebut. Ferdi melajukan motornya ke tempat tujuan mereka, kemudian memberhentikan motornya ketika mereka sudah sampai di tempat tersebut. Sa, ingat ya, baca bismillah dan 2 kalimat syahadat, ucapnya memasakan helm di kepala gadis tersebut. Sebagai seorang pembalap, mereka selalu melakukan hal tersebut karena mereka tahu bisa saja mereka mati di atas aspal hitam. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jangan terlalu dipaksakan untuk menang. Kalau rasanya berbahaya, mengalah saja, ucap Ferdi mengingatkannya. Alisa tersenyum dan mengangkat jempolnya. Sip, ucapnya. Ferdi memeriksa semua pengaman yang dipakai oleh Alisa. Ia memakaikan pengaman lutut, pengaman siku, sepatu. Ia juga membetulkan helm yang dipakai oleh Alisa. Ia memeriksa satu persatu tanpa ada yang dilewatinya. Alisa juga membawa motor balap yang dimiliki oleh pria itu. Mereka memang sering melakukan balap liar seperti saat ini.
bila Alisa ikut balap liar guna mendapatkan uang. Berbeda dengan Ferdi yang mengikuti balap liar karena hobi. Ferdi menyingkir dari motor Alisa ketika bendera sudah akan dikibarkan. Ia memandang Alisa. Ia akan merasa sangat kasihan setiap kali melihat gadis itu. Ia merasa sedih saat melihat Alisa duduk di atas motornya. Hanya ada beberapa perempuan yang mengikuti balapan tersebut. Suara mesin motor mulai terdengar begitu sangat ribut. Gas yang turun naik sepeda balap akan segera dimulai. Alisa mulai menaikkan gas motornya ketika bendera sudah dikibarkan. Ia berdoa sebelum ia melakukan motor tersebut. "Mama, doakan Isa pulang bawa uang agar Mama besok bisa berobat," ucapnya saat ia menaikkan gas motornya. Ia menaikkan gas di tangannya hingga gas itu habis tanpa sisa. Ia mengendarai motor itu dengan kecepatan yang tinggi. Motor yang dibawanya melaju sempurna di jalan yang sunyi tersebut. Beberapa motor sudah berada di belakangnya, berusaha untuk mengejarnya. Ia membawa motornya begitu sangat lincah dan juga gesit. Mbak seorang pembalap profesional, ia meliuk sempurna di tikungan tajam. Ia begitu sangat konsentrasi melihat jalan yang ada di depannya. Ia memberhentikan motornya ketika ia sampai di garis finish yang ditentukan. Air matanya menetes saat ia menyadari bahwa ia adalah orang pertama yang sampai di garis finish tersebut. Ia mendengar suara tepuk tangan yang begitu sangat kuat. "Alisa keren," ucap penonton. "Alisa hebat, I love you," ucap penonton tersebut yang 85% adalah laki-laki. Ferdi berlari mendekatinya. "Kamu keren," ucapnya yang tersenyum dan menepuk-nepuk pundak gadis cantik tersebut. Alisa tersenyum memandangnya. "Fer, apa aku dapat juara 1?" ucapnya. "Iya Sa, kamu benar-benar keren, sumpah. Selamat ya Sa," ucap Ferdi menjabat tangannya. "Ya Allah, Alhamdulillah, besok aku bisa bawa Mama ke rumah sakit untuk berobat," ucapnya mengusap air matanya. Ia tidak menyangka bahwa ia bisa dapat meraih juara pertama. Selama ini, ia hanya memegang juara 2 dan 3. Ferdi membukakan helm Alisa. Ia begitu sangat senang dan juga bangga melihat keberhasilan Alisa. "Ayo Sa, turun," ucapnya yang menarik tangan gadis tersebut. Alisa tersenyum dan turun dari atas motornya. Motor Ferdi tersebut dialihkan oleh asistennya. Mereka duduk di tepi sambil menyaksikan balapan yang lain. Ia masih menunggu giliran Ferdi ikut serta menjadi peserta balap tersebut. Malam ini ada 3 putaran yang akan bermain dan Ferdi kebetulan di putaran yang terakhir. Alisa memandang Ferdi yang sudah duduk di atas motornya. Ia tersenyum memandang sahabatnya itu. "Semangat Fer, semoga sukses," ucapnya yang mengepalkan tangannya dan mengangkat tangannya ke udara memberi semangat untuk sahabatnya itu.